masih bisa berzikir, istighfar, sholawat, tasbih, tahmid, takbir, la haula wala quwata illa billah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Mana yang lebih besar pahalanya? Perempuan yang ke masjid, tarawih, witir, tadarus, baca Quran, i'tikaf dengan perempuan yang di rumah, jaga anak, tidak bisa ke masjid, tapi tetap zikir istiqomah. Yang paling besar pahalanya adalah yang paling ikhlas, paling khusyuk, paling takut kepada Allah. Jangan terjebak pada ritual ibadah. Mudah-mudahan yang ke masjid tidak merasa lebih baik, yang tidak ke masjid karena satu dan lain hal, tidak merasa bahwa dia tidak beramal. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Oke, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan di sini juga kita ke chat juga ya. Di sini ada pertanyaan beberapa di chat. Kita cari dulu yang awal-awal ini. Nah, di sini ada Muhammad Hasbi bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana cara kita mengikuti para ulama yang biasa menghatamkan Al-Quran di bulan puasa? Nah, di tengah-tengah kesibukan kampus. Wa kanal Imamul Bukhari, Imam Bukhari, yuktimul Qur'ana, mengkhatamkan Al-Quran. Sittina khatama, 60 kali khatam. Antum sibuk di kampus tuh berapa jam? Masa iya nggak bisa baca Quran 1 jam? 1 jam itu kalau bacanya pelan 1 juz. Kalau bacanya kencang setengah jam 1 juz. Jadi 1 bulan Ramadan 1 kali khatam amat sangat bisa. Tidak ada alasan sibuk di kampus tidak baca Quran. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. 10 lembar 1 juz. Antum sholat tarawih, sholat tahajud. Sholat tahajud tengok. Quran digital. 1 rakaat 1 halaman. 1 rakaat 1 halaman. 8 rakaat 4 lembar. 8 rakaat dulu. 8 rakaat. Cobalah hitung. 8 rakaat. Jadi amat sangat tidak masuk akal bahwa kegiatan kampus membuat tidak khatam Al-Quran. Itu juga dengan ibu-ibu. Anaknya tidur, ya bisa baca Quran. Memasak, menyiapkan makanan, tidak alasan untuk tidak khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan, walau agak 1 kali. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukron Ustaz. Kita tampung pertanyaan lagi ini. Ada dari Wina Ayu. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apa ciri-ciri Allah ridho dan menerima serangkaian ibadah kita selama bulan Ramadan? Allah tidak beritahu siapa yang taubatnya diterima. Allah tidak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita senantiasa merasa belum dapat. Tidak ada yang tahu taubat nasuha dapat atau tidak. Tidak ada yang tahu dapat Lailatul Qadar atau tidak. Tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Tapi tanda-tandanya ada. Apa tandanya? Ada perubahan. Sebelum Ramadan bakhil, setelah Ramadan dermawan. Sebelum Ramadan malas ke masjid, setelah Ramadan rajin ke masjid. Sebelum Ramadan orangnya kasar, setelah Ramadan lembut. Sebelum Ramadan hatinya keras, setelah Ramadan meneteskan air mata. Ada perubahan.
Wallahu a'lam. Syukran jazakallah Ustaz. Kita kembali lagi yang raise hand di sini ada tadi di sini ada Alegrina Rebelia Survivah. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? Sehat, Pak Ustadz? wabarakatuh. Sehat. Ya, saya mau izin bertanya. Baik. Bulan Agustus tanggal 13, mama saya meninggal dunia. Kemudian umur 86 tahun. Bulan Oktober tanggal 16, papa saya menyusul umur 90. Kemudian tanggal 20 Februari, adik bungsu saya menyusul. Mereka tinggal bertiga di rumah itu, Pak Ustadz. Saya yakin bahwa itu memang takdir Allah. Cuma yang saya pertanyakan, malam itu adik saya masih makan kue bersama-sama dengan kami, dengan adik kakak-kakaknya. Kemudian dia pindah ke kamar pada saat saya membangunkan sholat subuh. Mau sholat subuh, dia sudah berpulang, Pak Ustadz. Nah, sampai hari ini, kami sekeluarga sangat terpukul, Pak Ustadz. Bukan kami tidak menerima takdir Allah, cuma mengapa berturut-turut? Pertanyaan saya, ya Allah, beginilah Allah menguji kami. Bagaimana sikap kami, Pak Ustadz, menghadapi, dan ini adalah puasa pertama tidak ada mama, papa, dan adik, Pak Ustadz. Mohon pencerahan, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Allah menciptakan qalam. Qalam itu pena. Lalu kata Allah, ya qalam uktub. Wahai pena, tulislah takdir. Maka pena menulis takdir ketetapan makhluk, hidupnya, matinya, rezekinya. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfasanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu makanya rukun iman yang keenam, antu'mina billah, kau beriman kepada Allah, bil qadari, takdirnya, khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Ini poin yang pertama. Setiap kali datang itu goncangan, maka kita katakan raditu billahi rabba. Aku ridha, aku ikhlas, aku rela, aku ridha menerima takdirmu ya Allah. Memang ini berat. Di Ramadan yang pertama tahun ini, kehilangan ayah, ibu, adik. Yang kedua, bandingkan dengan orang lain yang kehilangan. Ibu 86 tahun, sudah dapat bonus 23 tahun. Karena Nabi meninggal 63. Ayah meninggal 90 tahun. Sudah dapat bonus 27 tahun. Bandingkan dengan orang yang tak sempat melihat wajah ayahnya, tak sempat mengenal ibunya. Jadi ibu sudah mendapat nikmat yang lebih daripada orang lain dapatkan. Karena kita kalau tidak bandingkan dengan orang lain, kita merasa akulah yang paling parah. Saya sempat bersama dengan ibu saya umurnya 70 tahun. Saya tetap merasa saya tidak beruntung. Siap. Padahal saya sangat beruntung. Karena saya sempat bersama dengan dia lebih dari usia Nabi. 7 tahun. 63, 70. Jadi Siap, kita Ustaz. mesti membandingkan. Yang ketiga, ada pahala yang lebih besar daripada haji mabrur. Lebih besar daripada jihad. Lebih besar daripada bangun masjid. Yaitu ridha. Ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam surga dikatakan, mereka yang mendapatkan sungai yang mengalir, buah-buahan, tempat tinggal yang nyaman, ada yang lebih besar daripada itu. Waridwanum minallahi akbar. Ridha Allah lebih besar. Makanya orang yang sudah masuk surga ditanya Allah, kamu mau apa? Orang di surga mengatakan, kami belum dapat satu. Ridhaka, ridhamu.
Kata Allah, ridhaku hanya untuk orang yang ridha menerima takdir. Makanya di malam Ramadan kita katakan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Kami meminta ridhamu. Yang mendapat ridha Allah hanya orang yang ridha menerima takdir Allah. Bagaimana cara menenangkan hati? Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar, tahan pikiran. Sabar, tahan hati. Sabar, tahan mulut. Tahan pikiran, tahan hati, tahan mulut. Air mata tak bisa ditahan, meleleh. Wassalah, perbanyak salat. Salat, perbanyak salat sunat. Salat, perbanyak doa. Doakan Ya Ustaz. ayah, ibu, adik. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Pakai bahasa Indonesia. Lapangkan Iya. kubur mereka, ya Allah. Tempatkan mereka dalam surgamu. Berikan aku kesabaran. Belikan nasi bungkus. Belikan kain. Belikan peci. Antarkan ke orang tua, tetangga, panti jompo yang seusia. Hadiahkan pahalanya untuk almarhum. Cari pondok pesantren. Buatkan sumur bor untuk almarhum. Cari masjid yang perlu pembebasan tanah. Wakafkan 2 meter, 3 meter untuk almarhum. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Afa atasaddaqu anha, kata sahabat. Kalau aku bersedekah pahalanya apakah sampai? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma', memberi air minum. Langsung sahabat Sa'ad mencangkol tanah, membuat sumur, dia wakafkan fisabilillah. Tidak ada yang bisa mengobati hati kita selain ibadah. Orang berkata seiring dengan berjalannya waktu hati akan sembuh. Tidak. Meninggal ibu saya Maret ini 2019, 2020, 2021, 2022. Maret ini 3 tahun. Hati tidak semakin sembuh. Tidak ada yang menghilangkan luka kecuali hanya beribadah. Allah yang menenangkan hati kita, insya Allah. Demikian Ibu. Mudah-mudahan Ya, kita selalu terima kasih, diberi Ustaz. kesabaran. Barakallah. Ya, pasti sehat selalu Ustaz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustaz dan juga tadi Ibu Alekrina. Kita lanjut ke yang raise hand Ustaz. Di sini ada dari Yayasan Abdan Ghafurah Indonesia sudah raise hand juga. Mungkin ada pertanyaan dari Yayasan Abdan Ghafurah. Ya Ustadz, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, kami dari Yayasan Abdan Ghafurah Indonesia dan juga Majelis Tahsin An-Najah binaan dari Ustadz Abdul Ghafur LC. Terima kasih atas dukungannya kepada kami Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah pada Ramadan kali ini kami kembali melaksanakan kegiatan khataman Al-Quran sehingga pada saat ini kami menyaksikan kajian Ustadz dalam live ini bersama-sama dengan para jamaah Ustadz. Ustadz, pada kali ini kami hanya ingin mohon untuk doa, untuk didoakan agar kami semua bisa istiqomah, yang pertama. Dan yang kedua adalah kami juga baru kehilangan sahabat kami Ustadz, jamaah, salah satu di antara kami. Sehingga pada Ramadan kali ini kita tidak bersama lagi Ustadz. Ya, jadi yang pertama kami minta doa agar kami semua istiqomah. Yang kedua kami mohon doa bagi teman kami yang sudah wafat, Ustadz. Terima kasih. Sahabat-sahabat di Yayasan Abdan Ghafurah dan Majelis Tahsin, bangkitkan semangat kebersamaan. Ramadan menjadi momen untuk refresh, menyegarkan kembali. Yang selama ini udah mulai down, bosan, jemu, lemah, letih, loyo, lunglai, bangkitkan semangat. Perjalanan panjang, berhenti sejenak di pom bensin, isi bensin, ke toilet, minum, mandi, fresh. Ini Ramadan charge, full charge. Di charge full, nanti setelah ini semangat lagi. Buat strategi, pakai absen, setoran, nggak bisa langsung online, pakai data, pakai daftar, si Anu,
nomor handphone, ada grup WhatsApp, evaluasi, ada calling. Kenapa nggak datang? Apa sebab? Kenapa nggak hadir? Berstrategi. Jangan hanya tawakal tanpa ikhtiar dan usaha. Saudara kita yang sudah meninggal, berarti Allah sayang, bekalnya sudah cukup. Kita yang masih hidup, berarti Allah sayang, disuruh beramal. Alladzi khalaqal mauta, Allah ciptakan mati, wal hayata, Allah ciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau menguji siapa yang paling baik amalnya. Jadi senantiasa husnuzon kepada Allah. Sahabat yang sudah meninggal dunia, kita sedih, air mata kasih sayang. Tapi jangan habiskan air mata untuk sahabat. Sisakan air mata untuk diri kita. Karena mereka, orang yang meninggal itu, jangan terlampau ditangisi karena 3, kata Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Yang pertama, dia sudah melihat malaikat maut. Yang kedua, dia sudah merasakan sakaratul maut. Yang ketiga, dia sudah husnul khatimah. Kita belum tentu husnul khatimah. Belum merasakan mati. Belum melihat malaikat maut. Mestinya tangisan kita untuk diri kita lebih kuat daripada tangisan kita untuk jenazah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin masih ada lagi nih satu dulu dari chat Zoom chat. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana menjaga semangat beribadah agar istiqomah hingga akhir Ramadan? Karena seringnya semangat di hari-hari awal saja, makin ke belakang makin kendor. Ya. Yang pertama, berjamaah. Yang kedua, istiqomah. Yang ketiga, husnul khatimah. Ini sepaket. Kenapa tidak istiqomah? Karena tidak berjamaah. Maka paksakan untuk berjamaah. Saya malam ini mesti ke masjid. Saya subuh mesti ke masjid. Saya mesti tadarus. 10 orang masing-masing memaksakan dirinya. Paksa. 10 orang memaksa dirinya. Berkumpul. Seakan-akan semuanya enjoy. Ketika ketemu, senyum, senang, baca Quran. Paksakan diri. Semua berawal dari keterpaksaan. Saya mesti i'tikaf. Saya mesti khatam Quran. Saya mesti baca Quran dalam sholat. Saya mesti berzikir sekian ratus sehari. Kalau tidak, kita akan down. Jangan keluarkan pikiran. Badannya masih di Ramadan, pikirannya sudah Syawal, sudah hari raya. Kita masih di Ramadan, dan ini Ramadan terakhir bagi kita. Berjamaah, paksakan. Insya Allah istiqomah, buahnya husnul khatimah. Demikian, wallahu a'lam. Ya, satu lagi Ustaz, dari penanya interaktif yang resen, Syukron Nasrullah Al-Hijaz. Tafadhol Ustaz, singkat, padat dan jelas karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 13.58. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhukum fillah, ana syukran Nasrullah Ustaz. Muhibbikum. Izin bertanya Ustaz, kita kan sudah mengetahui ya hadis Rasulullah SAW bahwa ketika bulan suci Ramadan setan itu dibelenggu. Kemudian kok semalam kebetulan kejadian pada diri saya, setan sudah dibelenggu, tapi pas saya tidur saya merasakan rep-repan. Kan rep-repan itu katanya di apa istilahnya ditidurin setan. Itu seperti gimana cara memahami hadis Rasul yang bahwa setan itu dibelenggu di bulan suci Ramadan? Demikian Ustaz. Barakallahu fikum. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Wasufidat asyayatin. Setan dibelenggu. Dalam riwayat lain, wasul silat asyayatin.
Setan-setan dikerangkeng, diikat. Maknanya bisa dilihat dalam syarah Sahih Muslim. Nama kitabnya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Kata Imam Muslim, makna hadis ini, saking kuatnya iman orang yang berpuasa, seakan-akan setan merasa terbelenggu. Ada makanan, ada minuman, ada istri yang halal. Setan sudah ajak, tapi dia tak mampu. Saking kuatnya iman orang yang berpuasa itu, seakan-akan setan merasa terbelenggu. Sama seperti Ustadz ceramah. Selesai ceramah dia bilang, karena ada Ustadz Somad tadi aku merasa terkunci mulutku. Mulutnya tidak terkunci, dia merasa terkunci. Itulah pentingnya memahami hadis melalui kitab-kitab yang disyarah oleh para ulama. Kalau iman kita kuat, setan merasa terbelenggu. Tapi kalau iman kita lemah, maka sesungguhnya setan tidak terbelenggu. Yang membelenggu setan adalah kekuatan iman kita. Lelah setan menggoda, kita tak tergoda. Maka dia seperti terbelenggu. Demikian penjelasan Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf jika ada jemaah yang belum sempat dijawab pertanyaannya oleh Ustaz karena waktu kita juga terbatas, dan syukran jazakallahu khairan kepada seluruh para peserta kajian online kita pada kesempatan kali ini. Dan tentunya juga tak lupa kita mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri kita yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Dan juga kepada 3 yayasan yang bekerja sama menyelenggarakan acara ini, yaitu Yayasan Al-Hijaz Al-Khairiyah Indonesia dan Yayasan Abdan Ghafuro Indonesia dan juga Lembaga Markas Hijaz Jakarta. Dan dia yang sudah berkontribusi pada hari ini. Syukran jazakallahu khairan, dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Sinatun Anatah mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada tutur kata dan kekurangan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kajian online selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tak terhingga buat sahabat-sahabat dakwah Yayasan Al-Hijaz, Yayasan Abdan Ghafuro, semua yang tak dapat disebutkan satu persatu, para asatiz, Ustadz Abdul Ghafur, guru-guru kita semua, dipanjangkan umur, disehatkan badan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Razzaq urzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya dzal jalali wal ikram akrimna. Ya fa'al lima yurid ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma aftah lana abwabal khairi wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana imama wa hujjah waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhiyaba huznina wa humumina wa humumina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih, Ramadan Karim, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.